krisis itu berpotensi digunakan sebagai ruang kreatif. Christian hope is a creative and militant hope in history. Saya berangkat dari pengalaman juga bertemu dengan orang-orang di dalam konteks pelayanan saya, karena saya pelayanan di GKY Karawaci, jadi dekat dengan perkampusan UPH dan UPH College dan lain-lain. Dan di situ saya mendapati banyak sekali respon, mulai dari anak sekolahan kesulitan belajar online, mereka butuh adaptasi yang sangat besar, gurunya juga kesulitan mempersiapkan materi online, didorong sedemikian rupa untuk sesegera mungkin engage dengan teknologi, belum lagi masalah teknis, kayak wifi yang lemot, juga bertemu dengan kaum-kaum profesionalitas yang sudah bekerja, mengalami kesulitan, jarak jauh, tapi tetap dituntut menjaga stabilitas pekerjaannya supaya tidak menurun. Jadi hal-hal ini saya temukan gitu di dalam konteks pelayanan saya, khususnya di GKY Karawaci, dan dari beragam respon atau beragam ekspresi di dalam pengungkapan akan situasi krisis ini, maka respon umum adalah there is nothing good in crisis. Ya, jadi tidak ada yang baik di dalam krisis ini. Dan saya melihat berbagai raut muka yang datar, yang sedih. Akhirnya tergambarkan satu fenomena, there is nothing good in crisis. Mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami kehilangan pegangan, mereka kehilangan arah mau kemana dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita sebelumnya aja udah susah bukan ya mengalami pergumulan. Before corona ini kita aja udah punya banyak pergumulan, kesusahan sendiri. Ditambah lagi krisis sekarang, kita makin teman pembicara sebelumnya mengenai krisis. Tapi dalam bagian ini saya coba memberikan satu perspektif yang lain di dalam kita melihat sebuah krisis. Nah, teman-teman sekalian, saya percaya bahwa krisis tidak harus selalu diartikan sebagai sesuatu yang memunculkan kebuntuan dan kemandekan. Jadi mungkin selama ini kita berpikir bahwa krisis ini sebuah kebuntuan dan kemandekan. Krisis yang kita alami ini juga bisa menjadi sesuatu yang membawa pembaruan bagi diri kita masing-masing. Next. Nah, teman-teman sekalian, menarik, seorang yang bernama Victor Turner gitu ya. Jadi dia seorang antropologis British, orang Inggris. Di dalam dia meneliti sebuah ilmu sosial gitu ya, di dalam teori social change gitu ya, dari perubahan sosial itu. Memang konteksnya adalah waktu itu dia sedang meneliti tentang marginalisasi, orang yang sedang berada di dalam posisi marginal di dalam sebuah masyarakat. Namun dia tarik satu prinsip umum bahwa orang marginal mengalami krisis. Jadi dia menarik satu ide besar tentang krisis. Nah, teman-teman, dia mengatakan bahwa krisis itu berpotensi digunakan sebagai ruang kreatif. Makanya saya memberikan judulnya krisis sebagai ruang kreatif. Nah, teman-teman sekalian, meminjam analisis Turner ini, maka kita akhirnya bisa melihat bahwa krisis kehidupan kita sekarang ini juga dapat menjadi sebuah ruang kreativitas. Krisis itu bisa menjadi ruang kreatif kita. Nah, teman-teman sekalian, next. Pergumulan kita sebagai orang percaya terhadap sebuah krisis bisa juga merupakan sebuah pergumulan yang kreatif, yang bisa membawa kita kepada sebuah pembaruan, sebuah pertumbuhan, persemaian kehidupan kita, bahkan bukan hanya untuk hidup kita saja, untuk kehidupan sesama kita. Jadi poin saya di sini, di dalam perspektif saya adalah, di dalam krisis, itu bisa ada ruang kreatif. Kreativitas yang bisa mendobrak kita, mempush kita kepada satu state pengaruan, pertumbuhan, persemaian kehidupan kita. Jadi tidak melulu kita harus artikan sebagai kemandekan atau kebuntuan jalan hidup kita. Nah, teman-teman, lalu sebagai orang percaya, bagaimana kita memaknai krisis sebagai ruang kreatif itu?
apa sih kuncinya untuk menjadikan krisis menjadi sebuah ruang kreatif yang membawa pembaruan itu? Nah, saya merefleksikannya dari sudut pandang hope, dari sudut pandang pengharapan, teman-teman. Jadi pengharapan kita sebagai orang percaya tentu berjangkar kuat, bukan? Pada apa yang telah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Dan pada kemenangan akhir Allah atas segala kejahatan, penderitaan, tangis, dan ratap. Artinya kita sebagai orang percaya ini punya pengharapan loh. Ingat lagi bahwa kita ada pengharapan di dalam hidup kita yang diberikan Tuhan. Bukan hanya kemenangan yang masa lalu, tetapi kemenangan di akhir sudah dijamin oleh Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 21 dikatakan gini, teman-teman. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, teman-teman sekalian, di sini dijelaskan bahwa kita punya pengharapan itu. Pengharapan apa? Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah dari perbudakan kebinasaan, termasuk COVID-19. Termasuk di dalam perbudakan kebinasaan itu. Dan Allah menjanjikan sebuah pengharapan bahwa kita akan dimerdekakan pada satu nanti saatnya. Nah, teman-teman sekalian, akan tetapi pengharapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua ini tidaklah menjadikan kita menjadi orang-orang pasif, bukan? Saya kutip dalam hal ini Jürgen Moltmann gitu ya, next. Dia pernah bilang, Christian hope is a creative and militant hope in history. Nah, teman-teman, artinya bahwa pengharapan Kristen itu sifatnya kreatif dan memunculkan militansi di dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak militan, hidup kita tidak memunculkan sebuah kreativitas, patut dipertanyakan apakah kita punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, maka akan muncul kedua hal ini, kreatif dan militan di dalam hidup kita. Pengharapan itu kreatif karena dalam krisis, Tuhan memampukan kita mencari berbagai cara bagaimana kehidupan iman Tuhan mampukan kita tetap berdiri di kala beban berat. Artinya bahwa sebagai kaum muda yang punya pengharapan di dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa aku orang yang punya pengharapan, aku adalah orang yang kreatif, aku orang yang militan. Karena kedua hal ini diberikan Tuhan kepada saya, kepada kita. Nah, teman-teman, next. Lalu, apa sih pengharapan yang kreatif itu mengerjakan apa di dalam hidup kita, di dalam situasi konkret seperti ini? Yang pertama, waktu krisis ini adalah peluang untuk memperkuat persendian iman kita. Nah, teman-teman sekalian, jika selama ini kita sibuk memperhatikan kehidupan luar kita, justru sekarang kita memiliki waktu yang relatif banyak untuk kembali memperhatikan inner life. Waktu krisis ini menjadi waktu yang pas memperkuat persendian iman kita. Nah, teman-teman, selain kita mulai menata ritme kehidupan saat teduh kita setiap hari, kita bisa mencari sumber-sumber yang membantu dalam kehidupan saat teduh. Saya melayani di sebuah pelayanan anak muda, dan ada beberapa kaum muda juga bertanya, Lau, enaknya gue baca buku devosional apa nih di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Walaupun dia juga... ya? Hah? Lau itu Lause ya. Maksudnya. Ya, Lau. Ya. Lause. Jadi dia bertanya, Lau, kira-kira buku devosional apa yang cocok gue bisa baca di tengah situasi kayak gini? Nah, artinya bahwa ada benih-benih kreativitas di dalam diri kita untuk tetap memikirkan bagaimana menjaga stabilitas iman kita di tengah krisis ini. Webinar udah tersebar banyak sekali di YouTube. Kita bisa ikut dari mulai dari perkantas yang kemarin kita bisa ikut, dan berbagai macam konten-konten yang menarik dan memperdalam iman kita. Podcast, sudah banyak materi-materi iman di dalam podcast yang bisa kita pakai. Bukankah itu sebuah anugerah untuk kita nikmati? Nah, teman-teman sekalian, banyak sarana yang bisa kita pakai dengan kreativitas kita untuk menunjang persediaan iman kita sendiri. Yang kedua, teman-teman. Next, waktu krisis ini bagi saya adalah peluang untuk menghidupi solidaritas dan komunitas. Nah, teman-teman, krisis ini
sadar nggak? Di dalam krisis ini memperlihatkan kepada kita praktek kehidupan apa sih yang paling esensial dalam hidup kita. Solidaritas dan komunitas. Satu kali ada seorang jemaat mengatakan, wah gila ya, gue baru sadar kalau pertemuan ragawi atau ibadah ragawi yang selama ini gue lakukan setiap minggunya itu betapa penting. Karena selama ini dia taken for granted gitu ya. Jadi seperti tidak menganggap serius, tidak menganggapnya sebuah anugerah, tapi setelah dia mengalami masa-masa COVID, terisolasi di rumah, dia baru menyadari betapa pentingnya berkumpul bersama secara ragawi, berkomunitas, bersolidaritas satu dengan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, artinya bahwa dalam masa-masa ini adalah masa untuk kita menghidupi lagi perasaan berbela rasa kita dengan orang lain dan komunitas kita. Nah, teman-teman, menarik, Paus Fransiskus ketika dia memulai homili pertama di masa COVID itu, dia beri judul Urbi et Orbi. Jadi di dalam homili singkat itu, dia mengundang umat Kristen kepada semacam yang namanya solidarity in place. Artinya mendorong kita untuk memeriksa atau menengok teman kita, mungkin lewat gadget kita, dan kerabat melalui telepon dan internet, untuk memberi perhatian, penguatan, penghiburan, dan memberi bahan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, teman-teman, inilah waktu yang penting, waktu ruang kreativitas kita bekerja. Next, ada satu kisah, teman-teman. Ada satu kisah seorang gadis namanya Xian Li. Ya, nggak tahu betul apa enggak cara bacanya. Dia berumur 24 tahun, teman-teman. Dia disoroti karena satu tindakan konkret kreatifnya di tengah masa-masa penutupan lockdown di Wuhan. Nah, dia dijuluki sebagai raincoat girl. Jadi gadis jas hujan ya. Jadi karena dia setiap keluar itu dia pakai jas hujan, pakai baju jas hujan gitu. Nah, teman-teman, Xian Li ini dari satu daerah gitu ya. Dan ketika dia mendengar Wuhan lockdown, dan Wuhan itu lagi betul-betul krisis parah, akhirnya dia memberi diri sebagai volunteer karena dia punya kemampuan masak, yaitu dia sukarela memasak makanan untuk staf medis di kota Wuhan. Dan yang menariknya adalah dia memasak hingga 400 kali sehari. Teman-teman, gue mau tanya, kalian masak satu kali aja sehari itu udah setengah mati. Ini dia masak 400 kali sehari. Jadi total dia dikatakan membuat 20.000 porsi makanan selama dia menjadi volunteer di satu rumah sakit di Wuhan. Nah, teman-teman, di sini kita melihat apa? Kita melihat bahwa krisis bukan kebuntuan dan kemandekan. Artinya dalam krisis itu orang memiliki daya kreativitas, dan terutama kita sebagai orang percaya harusnya kreativitas dan militansi itu ada di dalam hidup kita, bukan? Next, yang terakhir saya menutup dengan ini. Remember that you are part of God's story, not that God is part of your story. Ingatlah bahwa engkau adalah bagian dari story-nya Tuhan. Bukan Tuhan bagian dari story-mu. Artinya di dalam masa-masa ini kita juga melihat ini story-nya Tuhan. Ini berada di dalam God's story. Lalu pertanyaannya, apakah engkau menjadi bagian dari God's story itu? Atau selama ini engkau menjadikan Tuhan itu hanya sebuah appendix? Tuhan masuk ke dalam story gua. Bukan gua masuk dalam story-nya Tuhan. Nah, ingatlah bahwa kita kaum muda, anak-anak muda yang militan, yang penuh dengan kreativitas yang diberikan Allah, ingatlah bahwa kita ada di dalam God's story. Kita adalah bagian dari story Tuhan. Dan apa yang kau bisa lakukan. Lu punya pengharapan yang kreatif. Dan gue tantang, saatnya pengharapan itu menjadi tindakan. Untuk beberapa menit, gue tanya, apa tindakan konkret kreatif yang lu pikirin? Bisa taruh di kolom chat. Lalu udah mikirin, udah rancang, kira-kira Tuhan memberikan insight apa di dalam pikiran lu, let's go, lakukanlah.
apa yang menjadi bagian lu, walaupun itu hanya sedikit cahaya di tengah kegelapan di sekitar kita, itu bisa menerangi